Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail bismillahirrahmanirrahim. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna anha ghafilin. Inna kunna an hadha ghafilin al-ayah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, yang saya hormati Bapak Dir Polairut Kombes Didik beserta para wadir dan pejabat utama yang saya hormati, segenap panitia penyelenggara, dan Bapak Ibu warga masyarakat, warga Kanjeng Nyi Roro Kidul rahimakumullah. Kalau Dirlantas itu urusannya terkait dengan STNK, BPKB, SIM, kecelakaan lalu lintas dan lain sebagainya. Kalau Dirpolairut itu urusannya yang terkait dengan air, termasuk yang ada di dalamnya. Jadi termasuk urusan Pak Dirpolairut itu adalah kalau ada kecelakaan sesama Kanjeng Nyi Roro Kidul gitu. Bersyukur malam hari ini saya bisa sowan. Waktu saya di Jogja itu enggak banyak, Pak Didik. Saya besok pagi harus terbang ke Jakarta. Baru pulang tanggal 5. Karena besok tanggal 5 saya ulang tahun, saya bikin acara konser di Pondok, konser kemerdekaan. Saya nanggap After Sen, saya nanggap Charlie Setia Band, saya nanggap Ruri Republik. Terbuka untuk umum. Kalau Pak Dir mau datang boleh. Siap, hadir Gus. Enggak usah hurunan, enggak apa-apa, enggak usah. Nah, ada pertanyaan menarik begini. Kenapa rezeki orang itu walaupun posisinya sama, profesinya sama, tetapi rezekinya berbeda, takarannya berbeda? Apakah kemudian orang yang dikasih lebih banyak itu pasti lebih baik dibandingkan yang tidak banyak, atau sebaliknya? Contoh maunya begini. Nih tadi baru ngobrol. Pak Didi ini di Polairut itu ternyata adik asuhnya Pak Wadir. Betul Pak Wadir ya? Pak Wadir ini angkatan 98, Pak Dir ini angkatan 2000. Kalau hitung-hitungan logikanya manusia, seharusnya yang 2000 ini pangkatnya di bawahnya 98. Tapi faktanya yang 2000 sudah kombes, yang 98 baru AKBP. Jadi Pak Azhari ini sama saya sama. Kalau beliau AKBP, Ajun Komisaris Besar Polisi. Kalau Gus Miftah AKBP, aku kiainya Bapak Prabowo. Mas Nur. Jadi kok bisa itu? Kenapa yang kemudian, dan ini banyak terjadi di kepolisian maupun di tentara. Yang lulusan lebih tua ternyata pangkatnya lebih di bawah dibandingkan yang lebih muda. Itu kenapa Gus? Nah, ini supaya orang itu tidak salah sangka, tidak bersuudzon, saya mau sampaikan. Contoh sekarang begini Dan, kita sama-sama mancing ning Segoro Kidul, jorane podo, laute podo, tapi hasil ikan yang dipancing itu berbeda-beda. Ono sing oleh kerapu, ono sing entuk cetol umpamane lho, umpamane cetol. Cetol itu ikan kecil itu loh Pak. Itu kenapa kok gitu? Padahal mohon maaf, laute podo, pancinge podo, pakane podo. Tetapi kok hasilnya beda-beda. Ya atau kalau di situ ada Kang Nur Said itulah. Podo-podo kiai ini gitu loh. Podo-podo kiai ini ya mike ya podo, panggungnya ya podo. Tapi ya hasilnya ya beda gitu loh.
Hasilnya beda. Omongane MBCNO kretek mriki Pak Kiai niku ketua MBCNO kali Gus Miftah sing mboten pengurus NU. Kuwi hasilnya beda. Iki bocah-bocah hadroh iki. Aku rawak mungkin podo. Kita sama-sama di atas panggung yang sama, tapi yakin dengan amplop yang berbeda. Niki Pak Kiai niki, Pak Kiai MBCNU ini. Nah, nih tisunya. Iki ngopo meneh penjahat iki gitu loh. Nih, sendoknya. Ya Allah. Ini kalau di kepolisian namanya gratifikasi. Suap nyogok. Tapi kalau dia nyogok itu dalam rangka mendapatkan dan karena dia mancing itu. Karena kalau dia nanti ngasih degan saya ya otomatis saya pulang harus nyangoni. Kurang ajar itu, kurang ajar. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, niki supaya jenengan kemudian jangan berpikir aku ki ibadah wis apik lebih bagus salat saya dibandingkan dia. Kenapa kok dia rezekinya lebih banyak dibandingkan saya? Sing bendino ngaji ki aku, ngopo kok sing sugih kae umpamane. Ini saya sampaikan supaya yang muda-muda ini pangkatnya tinggi tidak sombong, yang tua-tua yang pangkatnya kemudian kalah dengan yang muda, itu juga tidak kecil hati. Yang pertama undang-undangnya begini. Ketika kita mau lahir dan itu kan kita disumpah sama Allah. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Kowe iso lak lahir ning donya gelem ra ibadah karo aku, kata Allah. Si jabang bayi ini jawab, bala syahidna, nggih Gusti, kula nyekseni, kula bakal ngibadah kali panjenengan. Makanya kemudian dalam kitab Arba'in Nawawi itu dalam hadis keempat, Al-Hadisur Rabi', di situ disampaikan An Abi Abdurrahman Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu an. An Abi Abdurrahman diceritakan dari Abu Abdurrahman Abdillah bin Mas'ud, rupane Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Hadasana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Hadasana nyeritani ing kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa hale utawi Rasulullah iku shadiq bener al masduq tur den beneraken. Kalau kayak kita ini mungkin bisa shadiq tapi nggak mungkin masduq. Jadilah kayak Pak Kiai kayak saya ini mungkin bener shadiq tapi nggak mungkin masduq, nggak mungkin den beneraken. Kalau polisi kira-kira shadiq apa enggak? Ya kadang-kadang bener, ya kadang-kadang ngawur lah ini. Ya biasa lah nanti. Kalau saya ditanya Gus, kok ada oknum polisi nakal? Loh jangankan polisi, kiai gitu ya ono sing nakal kok dadak kiai. Kok dadak polisi ngene apa mboten? Langsung iya salah. Arep ngomong ya rawani tapi biasa aja itu. Dadilah ana wong ngomong polisi kabeh apik Gus, ora. Padha, ora kabeh kiai apik. Tapi kalau ketika kemudian melihat ketidakbaikan dalam sebuah organisasi, jangan kamu salahkan organisasi atau lembaganya. Itu pasti oknum nakal yang melanggar aturan organisasi. Makanya kenapa dalam kepolisian kemudian ada provos. Tapi provos ning kantor, Pak Dir, kuwi kalah medeni karo provos ning omah. Sing rupane bojo. Jadi senajan to melatine telu ning omah ketemu bojo digetak goblok dadak biasane itu. Ambiar itu lah. Ambar apa jenderal kaya ngopo. Getak bojone ya plonga-plongo. Kiai we. Sopo sing ngomong hoo? Luwih parah goblok. Sebenarnya kita itu enggak takut sama istri, Pak. Cuman istri lebih berani, itu saja. Jadi kalau Kanjeng Nabi itu gelarnya shadiqul masduq, benar dan dibenarkan. Artinya apa? La syakka fi. Untuk Nabi itu enggak ada keraguan sama sekali. Bahwa Nabi itu benar dan pasti benar. Makanya julukan lainnya selain shadiqul masduq itu apa? Maksum. Dijaga dari perbuatan dosa. Kalau kita kira ini enggak mungkin maksum. Ya kalau saya Pak Zari, Pak Didi ini enggak maksum, ya minimal mesum lah. Yo lah wong lanang delok wong ayu cuwit-cuwit ya lumrah lah Pak. Ngolah orang malah ndarani banci. Makanya di malam di pondok saya bilang toh, kok sekarang ada kecenderungan banyak laki-laki suka laki-laki itu kenapa Gus? Saya jawab itu salahnya istri.
Gara-gara setiap suami mau pergi dari rumah, mau keluar dari rumah, istrinya bilang, "Papa, jangan mainan cewek." Akhirnya suaminya mainan cowok gitu loh. Geli ya. Zizi. Mila lah wong lanang rabi meneh iki jane luwih normal daripada seneng karo wong lanang. Makanya aku rasa seneng karo wong lanang. Kalau Pak Azhari mau nikah lagi caranya dua, Pak. Minta izin atau minta maaf. Kalau minta izin itu di depan, kalau minta maaf kalau sudah ketahuan. Nah, itu lah. Lah wis konangan biasanya Kang Nur, njaluk ngapura ya, Dik. Dan yang perlu diingat ternyata, perempuan itu pemaaf terhebat, tetapi penyimpan memori terbaik. Kuwi perempuan. Wong wedok itu njaluk ngapura gampang dan, tapi kelingan terus. Yo ngasih maaf, tapi kelingan terus. Karena perempuan itu pada dasarnya adalah ahli sejarah. Jadi sekali suami punya salah seumur hidup kelingan terus gitu. Betul Bu? Dan yang nomor dua, perempuan itu adalah penerbang terhebat tanpa sertifikat. Jadi begitu istri marah semuanya bisa diterbangkan. Sandal terbang, piring terbang. Sing jawab betul ya termasuk kuwi mau. Pelaku, Pak. Wa huwa shadiqul masduq wa huwa hale utawi Rasulullah iku shadiq bener al masduq dan beneraken. Kalau kayak saya, kayak Pak Dir, kayak Pak Wadir dan teman-teman ini mungkin ya bisa shadiq, bisa bener, tapi enggak mungkin masduq, berat. Apa kata Nabi? Ini, nanti mau tak kasih tahu. Ngopo to kok rezekine beda-beda ngono lho. Nah, iki pada bocah hadra lah ya rezekine beda-beda. Ono sing rezekine begitu mangan langsung dadi daging, dadine lemu kok nyekel darbuka. Kuwi soalnya rezekimu lemak. Jadi ya iso ndake kaben mangan ki ra ngising-ngising dadine lemak. Ora apa-apa, berarti rezekimu ki lemak. Ya iso lah kowe golek bojo ben nimbang ya bojomu sing lemu. Lah nganti awakmu gedene kaya ngono bojomu cilik ya kaya lombok ning dhuwur tahu. Lah bojomu ning ngisor ya lombok ketutup tahu. Ya rezekine iki beda-beda le. Ana rezekine wong mangan akeh tetap kuru kaya cah iki. Kita iki mangane akeh. Wong cangkeme kan mau ngemil wae kok. Ning tetep kuru. Kuwi ya rezeki ngono kuwi le. Tapi aku mau lah wong mangane akeh tetap kuru itu dua kemungkinan, anugerah atau azab. Nah, kita saiki kena azab ilahi. Cangkeme ngemil kok kuru itu. Kita dipangan kabeh langsung bablas sih. Makanya kalau saya itu soal kesehatan Pak Dir itu betul-betul care. Saya tadi puasa, buka puasa langsung nge-gym. Jadi kesini tadi saya masih sempat nge-gym. Besok pagi sebelum berangkat ke Jakarta saya masih treadmill. Lari-lari kecil di rumah. Bukan lari kalau saya jalan. Karena saya lebih suka jalan dibandingkan lari. Kenapa? Karena hidup itu tentang perjalanan bukan tentang pelarian. Iya. Untuk apa kita lari? Kalau di garis finish gak ada janda. Iya. Si mengoh, kayak cangkeme rondo ketok kan. Ketok cangkeme ngebas. Kaya wong Yogya iki sing rada anu niku sing sepuh-sepuh bola-bola takoni. Kok Yogya iki lak sura iki do rata ana sing ngunduh mantu ki ngopo to? Lah sing sepuh-sepuh jawabane kadang-kadang ra mutu lho. Wedi Gus kalih Kanjeng Nyira Kidul. Lah napa? Bulan sura niku Nyira Kidul ngunduh mantu. Lah kula iki batin. Kalau setiap bulan suro Nyira Kidul ngunduh mantu, pertanyaan saya, ki anake iki pira? Ki Nyira Kidul ki metenge kapan ngono lho. Terus sing ngetengi sapa ngono lho. Mosok sing ngetengi ketua MWC NU Kretek ngono lho. Apa kata Nabi? Wa huwa shadiqul masduq niki wau. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan. Inna ahadakum sak temene salah siji ne sira kabeh iku yujma'u den kumpulaken apa khalquhu kedadeane ahadukum fi batni ummi ing dalem madarane ibuke ahadukum. Madaran itu perut, Pak. Beliau ini orang Bengkulu, jadi enggak bisa ngomong bahasa Jawa. Jadi hadis ini menyampaikan begini, Pak. Kalian semua itu dikumpulkan di perut ibumu arba'ina yauman ing dalem 40. Apa nih?
Yauman dinane 40 hari. 40 hari pertama. Bentuknya apa? Nutfatan hale rupane mani. Jadi begitu terjadi pembuahan suami kepada istri, 40 hari pertama itu belum bentuk bayi. Tapi baru dalam bentuk mani. Tanda-tandanya kemudian biasanya wong wedok mulai rodok enggak enak, enggak nyaman. Mulai enggak nyaman, mulai mutah-mutah gitu. Mutah-mutah. Kenapa kok dia impactnya yang dirasakan kok mutah-mutah? Karena perut yang tadinya belum ada pembuahan kemudian dibuahi. Maka kemudian wong wedok biasanya ada rodok kemenyek kayak. Itu mulai tanda-tanda. Dan itu beliau tanya, kemenyek itu apa gitu lah. Kemenyek kayak Pak Kiai lho kemenyek ini. Iki repot di Pak Wadi ora ngerti bahasa Jawa belas iki lho. Iki aku mau ngaji kitab iki iku Pak Wadi enggak paham. Yes, pokoknya paham enggak paham lalu lucu mantuk-mantuk guyu ngono dan. Pokoknya pahalane insyaallah padha ndak. Karena ngaji itu enggak wajib paham, Pak. Wajibnya itu hanya berangkat ngaji. Pahamnya enggak wajib. Jadi kalau ibu-ibu tadi berangkat jam 6 ke sini sampai nanti katakanlah pengajian selesai jam 3 pagi umpamanya gitu. Itu kok enggak paham blas, dia sudah dapat pahala dari berangkatnya ngaji. Karena ngajinya itu wajib, pahamnya enggak wajib. Lagian kalau ibu-ibu di sini selama pengajian 5 jam umpamanya di sini, itu banyak hikmahnya dan 1 pahala dia berangkat ngaji, nomor 2 pahala untuk suaminya di rumah karena mengikhlaskan istrinya yang ngaji, kemudian yang ketiga manfaat untuk suaminya di rumah. Karena selama ditinggal pengajian minimal suaminya terbebas dari penderitaan. Apa romangsane wong lanang tinggal ngaji bojo niki susah, malah seneng kok. Tidak pun Bu, badhe ngaji, walah aku ditinggal terus kelone kapan ngono. Begitu sing wedok mangkat ngaji lah, sing lanang langsung budal parang tritis. Parang kusuma golek-golek kok. Saya dulu kan masih rutin ngaji di Sarkom. Lah setiap malam Jumat Kliwon sama apa kan Selasa Kliwon. Selasa Kliwon itu di Sarkom itu sepi, Pak. Biasanya ikut ngaji itu orang 300, 400. Kalau malam Jumat atau Selasa Kliwon itu tinggal 100, 150. Lah aku takon, ini pada kemana kok sepi? Nganu bah, sami hijrah. Hijrah kemana? Dari Sarkem ke Parangkusumo matane. Dodol kroto kok hijrah hilang. Tahu kroto enggak Pak Padil? Tahu kroto. Tahu, kroto itu makanan burung. Makanan manuk. Manuk sapa ya manukmu hilang. Iya, jadi kalau di sana itu ditanya Mbak, kamu jualannya apa? Kroto. Ini gitu. Kroto. Nah, 40 hari itu masih bentuknya mani. Reaksi yang ditimbulkan biasanya ibu-ibu mulai mules, ndase mumet titik, pengen mutah, dan lain sebagainya. Tapi ini sebenarnya juga isyarat. Isyarat bahwa kemudian kowe iki mulai mutah-mutah berarti kowe meteng. Psikologinya mulai ditoto. Ibunya nggak boleh emosian. Karena kalau ibunya itu emosian, nanti akan berdampak kepada bayi ini melu emosian. Suaminya sudah mulai tambah berbuat baik dengan istrinya. Tapi kadang-kadang kita itu lucu, Pak. Kelon bendino begitu dilapori bojone meteng sing lanang kaget. Loh, dadi to. Lah kepiye ta iki? Kok kebobolan lah goblok to. Meteng kok kebobolan iki lho. Iki niat apa ora iki lho. Bagi kayak malah kayak kebabalan gitu loh. Kayak bal-balan. Dadi lha iki sok rabi le. Begitu iclik kuwi mau niati gawe anak ora kebobolan. Malah lho kok dadi repot iki. Wong anake dadi kok malah bingung. Waduh, kok dadi yo? Ora sengaja, gawe anak ora sengaja iki lho. Apa yo ono? Ya masa bikin anak gak sengaja kan gak mungkin dan itu loh. Wong nembak bojone kok. Makanya kalau ndonga itu di sing komplit arep kelon kae. Allahumma jadibna syaitan ajanibi syaitan fi ma razaqtana. Ngono. Jadi ben setane kira melu-melu kelon, ku malah dongane Allahumma ijlik. Wah, serah bener. Jadi 40 hari itu wujudnya mani. Nah, ini Pak, pelajaran untuk anak-anak ini. Le tak takon nih.
Mani ini najis apa ora? Mani itu najis apa enggak? Enggak. Wajib mandi apa enggak? Wajib. Air kencing itu najis apa enggak? Wajib mandi apa enggak? Pertanyaannya, kenapa mani yang suci tidak najis dia wajib mandi, sementara air kencing yang najis malah enggak mandi? Ternyata jawabannya simpel ndak? Mergo metune mani enggak sesering keluarnya air kencing. Loh, kalau kencing itu harus mandi besar, loh, sedina kowe adus ping pira yu? Apa meneh sing kelep-kelepe bodol kuwi? Watu cerut ngono ya ndak? Edan, Pak. Lho kan begitu. Lho watuke metu cerut ngono. Kuwi lah uyuh ki wajib adus le. Adus besar ngono. Waduh. Apa ana sing lemu-lemu kaya Fadil iki? Kayak iki lungguh mak pret ngono ya. Jadi agama itu asik, ngerti keluarnya mani itu tidak sesering air kencing, maka yang diwajibkan mandi ketika keluarnya mani, bukan kencing. Bayangno kalau kencing itu harus mandi, sing anyang-anyangan, kaya ngopo? Tahu anyang-anyangan gak ada? Loh, malah Pak Bayu ki anyang-anyangan itu apa icil Gus? Bukan. Anyang-anyangan kok icil iki lho. Bayu ki aneh meneh ki. Pak Bayu orang mana Pak Bayu? Orang mana? Pantura. Oh Pantura. Mosok Pantura orang ngerti iclik. Masa apakah anyang-anyangan tuh iclik? Anyang-anyangan tuh kencing makcit itu loh ndak. Kalau bahasa Indonesia ya kencing tawar menawar lah. Cacrit, nggak tahu anyang-anyangan. Anyang-anyangan tuh sering kencing, nggak merasa nggak enak itu loh. Kalau dulu ilmu nih mbah-mbah itu kalau ada orang anyang-anyangan, kon naleni jempol kakinya pakai karet. Nah, ilmunya orang tua dulu nggak nalar lagi. Apa hubungannya jempol karo anyang-anyangan? Kan nggak ada. Kalau pakai logika seharusnya yang ditali itu bukan jempol kaki nih, yo manu toh itu loh, betul. Kan begitu. Gue drone ini ganggu matane kaget aku. Cek nerangke kunci teh anyang-anyangan malah wush. Jadi ilmunya orang dulu itu Pak Wadil, itu kalau anyang-anyangan sering keluar kencing itu, jempol kakinya suruh narani karet. Nggih betul Pak Kiai. Orang nalar tapi ya mandi Pak. Ilmunya mbah kita dulu. Pak Wadir ngerti cantangan enggak? Cantangan tahu toh. Ilmunya mbah kita dulu apa? Kon lebokke bol pitik Pak. Jadi jempolnya dilebokke bol pitik. Kan mesake to. Sing cantangan jempolnya sing disodomi pitike iki lho. Ya, ilmunya mbah kita dulu begitu. Tapi ya mari Pak Dir. Pertanyaannya kenapa kok mari? Yakin. Enggak, mergo bol pitik jarene anget gitu loh. Kalau steril enggaknya saya enggak tahu Pak. Masa nanti ya Pak Bayu iki ben steril jempolnya dilebokke bol pitik nganggo kondom dhisik lah iyalah lucu meneh sampean iki. Steril apa ora lho. Itu ilmunya orang-orang dulu itu kadang-kadang enggak nalar Pak. Lagi itu kalau kita dulu ngajak anak kecil ke kota kok kebelet ngising enggak ada toilet. Caranya gimana coba? Suruh genggam watu. Apa hubungannya genggam watu karo kebelet ngising kan enggak ono. Tapi ya mandi dan kenapa? Karena ternyata itu menghilangkan fokus yang tadinya fokus ke belet ngising, akhirnya fokusnya ke liwatu. Kalau pakai logika kudune watu ini nggak digenggam, ya dilebokke silet kok ben ra ngising. Itu ilmu nih mbah-mbah kita dulu luar biasa emang itu. Nggak nalar tapi logis gitu loh orang dulu itu. Anaknya matanya abang, saya matur sama ibu, mak mata kula abang, kowe pas ngising ngelihat cekelan silitmu karo ndonga. Abango silitku aja abang mataku. Itu ya mari. Malah saya saking semangatnya malah sing tak selapke kepete barang gitu loh. Ibu ne wong biyen iki jan. Jadi itu ya, mani itu kenapa enggak wajib mandi? Kenapa wajib mandi? Karena keluarnya mani itu lebih jarang dibandingkan keluarnya air kencing. Apa meneh tua-tua kayak Pak Azhar ini jarang, mesti seminggu pisan. Lah kaya Bayu mendino cek kuat nih. Nek tua-tua wis apa meneh ndelok bojone seperjuangan hidup banget.
Pengen hidup butuh berjuang. Tapi lah yang Parangkusumo pandangan hidup. Ndeloke urip. Pemane bintara-bintara ngono kae wah jan ngacengan. Ya bintara ya lumrah. Pendengaran hidup. Oh, kalau bintara aja pendengaran hidup. Kerungu aja langsung wah, icilik. Langsung gitu. Iku yo ono Pak Azhari iki mancing-mancing wae. Iki Nyiro Kidul melu ngaji loh iki. Saya itu kan pernah ngaji di Lampung dan ada katanya ada penampakan Nyiro Kidul di belakang saya ngaji. Tahun 2022. Saya ditanya bener gak Gus? 2023 ya? Bener gak Gus? Nyiro Kidul ikut ngaji? Ya saya nggak tahu, itu videonya ada Yus. Umum tenan gimana Gus? Ya alhamdulillah Nyiro Kidul sudah bertobat. Siapa tahu tahun depan Nyiro Kidul jadi pengurus muslimat. Jadi besok Pak Wadir ada undangan pengajian muslimat di Segoro Kidul. Pulang-pulang tinggal nama. Kemudian dilanjutkan, setelah 40 hari dalam bentuk mani, summa yakunu alaqatan misla dalika. Summa yakunu kari-kari ono apa hadukum iku ngalakotan rupane getih sak kempel, misla dalika hale sepadane mengkono-mengkono arba'ina yauman. Setelah 40 hari dalam bentuk mani, 40 hari kemudian dalam bentuk darah sak kempel. Mani sudah berubah menjadi darah. Makanya kalau usia itu keguguran, biasanya keluarnya darah. 40 hari berarti 80 hari wujudnya sudah darah. Summa yakunu mudghatan misla dalik. Summa yakunu kari-kari ono sapa ahadukum iku mudghatan rupane daging sak kempel misla dalika hale sepadane mengkono-mengkono 40 dino. Usia 120 hari itu dari darah sak kempel menjadi daging sak kempel. Ini berarti usia 120 hari. Berapa bulan itu Dan? 4 bulan. Karena 4 kali 30 4 bulan. 120 hari. Nah, di sini mulai ke pokok pembahasan. Summa yursalu ilaihil malaku fayangfuhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Summa yursalu kari-kari den utus ilaihi maring ahadukum sapa al malaku pira-pira malaikat, sapa al malaku malaikat, fayang fuhu mongko niyup sapa malak fihi ing dalem ahadukum apa ar-ruh. Usia 120 hari malaikat datang membawa ruh. Begitu wis 120 dina 4 bulan malaikatnya teko ning weteng muyu. Disebol ruhnya. Masuk. Saat itulah bayi mulai ada nyawanya. Itu usia 120 hari. Bagaimana cara menyikapinya cara Ahlussunnah wal Jamaah? Digawe pengajian 4 bulanan. Apa istilahnya Pak Kiai? Ngapati. Tahu ngapati apa Pak? 4 bulanan. Oh, ngerti 4 bulanan wis bar tak omongke pinter iki. Ngapati. Cara awake dhewe disambut dengan bacaan-bacaan ayat suci Al-Qur'an supaya apa? Ruh yang masuk ini dikawal dengan kalimat-kalimat thayyibah. Makanya 4 bulan ada upacara 4 bulanan. Kalau orang bilang, situ enggak ono dasare wis piye-piye wong meteng 4 bulan kuwi luwih apik diwacake Quran tinimbang dinyanyike lagu ambyar. Mosok anake 4 bulan ana nyawane langsung mbokne nyanyi sekop. Kan yo ora pas. Mila lek iso ngundang bocah-bocah hadrah niku kon selawatan. Ngono le. Kowe tak delok aku ngomongnya dalam rangka goleki awakmu job. Men sing nyekel darbuka tambah lemu. Padahal undang-undangnya wong lanang semakin gede wetenge semakin cilik manuke. Saya kalau ada orang gemuk di depan panggung ini saya seneng dan. Jadi untuk antisipasi kalau panggungnya roboh gitu loh. Ganjel ndase. Nah, di usia 4 bulan ini setelah dikasih ruh di dalamnya,
Apa lanjutannya? Wayu marulan den perintah sopo malak bi arba'in kelawan papat kalimatin piro-piro kalimat. Disinilah kemudian ada 4 hal yang disampaikan kepada kita. Mulai ditulis saat usia kita 120 hari. Apa saja yang ditulis? Bikat birizkihi. Rupane kelawan nulis rizkine ahadukum. Jadi rizki kita itu sudah ditentukan sejak usia kita 120 hari. Iki sesuk Pak Azhari dadi polisi, masuk Akpol tahun 98, sudah ditulis di situ. Sesuk cah iki bakale dadi polisi, iki sok bakale dadi kiai, iki sok dadi penabuh hadroh, dadi nelayan, iki sok dadi pegawai negeri, dadi DPR. Itu sudah terlihat dari 120 hari, sudah ditulis. Tanda-tandanya muncul kapan? Makanlah wis tedak sinten nih, apa jenenge tedak apa? Mudun tedak siten, bukan siti, tedak siten. Itu biasanya anak-anak itu kalau tradisi Jawa, engko ana duit, ana HP, ana pistol, bayine kon milih kira-kira njikuk sing endi. Njikuk sing endi? Kon njikuke pistol, ora di polisi, maling biasane malah niki. Kon njikuke mik, wah iki dadi kiai iki namane. Kok sing disiko duit, wah dadi polisi iki umpamane. Rasa yang guyuri. Ya Allah. Jadi saya itu juga pengen klarifikasi ke Bapak Ibu masyarakat ya. Saya itu sering banget datangi sama wali-wali calon Akpol, calon Bintara, calon apa. Bang, buat dibantu, ini mau masuk Akpol, saya punya anggaran sekian. Saya ingin ini, Cah. Ternyata masalah uang, orang masuk polisi dan sebagainya, itu tidak mutlak kesalahan beberapa oknum polisi sing nakal. Wong tuwa niki yo melu nakal. Kenapa? Karena tahu potensi anaknya nggak lulus, maka kemudian golek-golek supaya lulus, akhirnya menyediakan uang. Jadi kalau kemudian transaksi orang masuk Akpol maupun Bintara, itu seolah-olah mutlak salahnya polisi, aku ora trimo. Kadang-kadang wong tuwane dhewe sing mancing-mancing dan katakanlah ini sini tompo 10, anaknya ranking 15. Bagaimana caranya yang nomor 15 bisa masuk ke ranking ke-7? Marah nih, Pak, aku duwe anggaran sekian. Artinya apa? Kalau tuduhan masyarakat lah dadi polisi ki mesti dijaluki duit. Kuwi kadang-kadang sing pengen ngetokke duit iki waline dhewe. Mergo rumangsa anake ra ditampa akhirnya nyogok. Aku tak takon, nyogok kuwi dosa apa ora? Dosa napa mboten? Ora, nyogok itu tidak dosa. Tapi ingat, ar-rasi wal murtasi finar. Sing nyogok karo sing disogok padha-padha ning neraka. Dadi nyogok ki ora dosa tapi langsung nyemplung neraka. Iruakno itu lho. Lho lak dosa kan sedeng ngapura ndan. Lak finar ki langsung nyemplung neraka, langsung dicemplungke. Ayo ibu-ibu kretek. Jenengan milih putih, nyogok napa disogok? Beda lagi nih. Ini beda lagi nih. Apa Bayu? Itulah. Jadi saya itu nggak seneng kalau di medsos itu ada anak masuk Akpol, wong tuane seneng, komentarnya nyogok piro umpamanya. Sekarang jalur prestasi santri umpamanya. Pak Kapolri kan membuka seluas-luasnya. Mereka yang punya hafalan Quran, fisiknya apik, diprioritaskan untuk masuk ke kepolisian. Nyatanya kemarin di Jawa Timur, santri saya nitip sama Pak Kapolda Jawa Timur, Bang Imam, Bang, ini Qurannya apik, dites, prioritas. Dan gak pakai uang. Gitu. Artinya adanya transaksi keuangan itu, bisa jadi panitiane sing nakal, sing mulai, bisa jadi inisiatifnya dari wali calon Bintara itu sendiri. Mergo rumangsa goblok akhirnya ngetokke duit. Kalau peraturan Kapolri nggak boleh, Bu. Nggak ada uang-uang seperti itu. Wingi santri kundan mlebu TNI Angkatan Darat gagal gara-gara untune elek. Kowe kudu niki sadurunge daftar, kowe mara ning pondok pas Idul Kurban, untumu tak ganti untuk sapi goblok. Akhirnya panitia tak telepon. Komandan, kenapa santri saya enggak diterima? Mohon maaf Gus, izin. Giginya jelek.
Tak tanya, apa hubungannya tentara karo untu? Tentara itu kan bisa tugasnya perang. Perang itu tembak-tembakan, bukan cokot-cokotan. Aku ya ngono to. Pak Agus Panglima TNI guyu ngakak ya. Makanya kalau pengen jadi polisi itu ya siap le. Wih, yang punya cita-cita jadi polisi, 1 tes akademik, 2 psikologi, 3 jasmani. Unsurnya 4 duit matamu. Siapa sih ngomong kuwi mau? Tak sewantat kowe. Lan nerangke bunga-bunga malah 4 duit kurang ajar iki. Mesti anak buah Samsudin kayak gitu kayak. Sallu ala Nabi Muhammad. Itu ahli surga itu dan. Neng cangkeme mampir neraka. Itu kembarane sing nyekel darbuka itu dan. Jadi podo-podo gede ning busine cuwilik. Paling ya sak pentil. Pentil truk matamu, pentil truk. Nah, kalau ngomong soal rezeki ini, dalam Al-Quran kita bisa baca Bapak Ibu macam-macam rezeki. Jadi rezeki ini ternyata jenisnya tidak hanya satu. Cara memperolehnya itu ternyata banyak cara. Banyak cara untuk mendapatkan rezeki. Tapi sebelum itu nyuwun sewu. Ternyata ukuran rezeki itu tidak hanya harta. Tidak hanya harta. Kemudian ada pengendikan begini Pak. Innallaha yu'ti dunya ila man yuhibbuh wa ila man la yuhibbuh. Sesungguhnya Allah itu memberikan dunia baik kepada siapapun yang dicintai dan yang tidak dicintai. Yang dicintai oleh Allah itu dikasih rezeki, yang tidak dicintai juga dikasih rezeki. Jadi Anda jangan merasa kemudian pangkate luwih dhuwur iki mesti aku disenengi karo Gusti Allah, belum tentu. Kok kowe rumangsa luwih sugih tinimbang tanggamu, berarti aku luwih disenengi karo Gusti Allah tinimbang tanggaku, salah. Karena Allah itu memberikan rezeki baik kepada yang dicintai maupun yang tidak dicintai. Tapi diterus kayak hadis sih. Walakin yu'tiddin ila man yuhibbuh. Tetapi Allah hanya akan memberikan agama hanya kepada yang dicintai. Jadi kalau urusan dunia dicintai nggak dicintai semuanya dikasih. Tapi kalau urusan agama hanya dikasih kepada mereka yang dicintai saja. Kalau ukuran ini berarti ngeten, kita itu nggak boleh kemudian ilmunya apa ya? Matematis umpamanya. Wong lak kerja mesti sugih, lak nganggur mesti kere, urung mesti. Sugih atau kere iki pawaan dan padha karo wong mangan lho. Ana kalane mangane akeh tetep kuru, ana kalane mangane dhithik tapi lemu. Lak cah darbuka iki cetok mangane akeh tur lemu. Kuwi ra mangan giling kok cangkeme kok. Mbok tulung di zoom. Ya Allah. Sak gentong. Lakone iki pokoke. Ya sing darbuka tak kei duit. Bar subuh. Jadi ngapunten. Yang dicintai oleh Allah dikasih. Kalau memang rezeki itu berdasarkan ibadah, harusnya orang terkaya di dunia itu bukan sapa saiki? Terkaya di dunia saiki sapa? Warren Buffett atau Elon Musk atau sing duwe Facebook atau sing duwe Tesla sapa Elon Musk? Enggak, wong mereka enggak tahu sholat kok. Kalau ukurannya yang masjid, harusnya yang duitnya triliunan itu bukan Elon Musk, tapi ketua MWCN itu kretek. Saya ngomong apa? Ya maklum kopi ini adem kok. Ukurannya bukan itu. Oh sampai Pak Ketua MWCN itu lak bodoh 10 hari terakhir bulan Ramadan nggak berani pulang ke rumah dan di masjid terus. Orang kok itikaf ndelik doyak-oyak baju anyar karo bojone. Ukurannya bukan itu. Kalau ukurannya pakai ukuran manusia, ngapunten lah. Ukuran pendidikan umpamanya. Kalau memang yang kaya itu yang ijazahnya paling tinggi, seharusnya yang paling kaya itu siapa? Profesor ekonomi.
Tapi faktanya banyak profesor ekonomi justru bekerja di perusahaan, yang punya perusahaan malah nggak tamat SD. Itu banyak. Kalau ukurannya pangkatnya paling tinggi, seharusnya apa? Jenderal-jenderal itu lebih kaya dibandingkan kombes-kombes umpamanya. Tapi nyatanya nggak sedikit kombes yang hartanya lebih banyak dibandingkan jenderal. Artinya apa? Tolok ukurnya itu pakai tolok ukurnya Allah, bukan pakai tolok ukurnya manusia. Tapi bagi saya kemudian memahami begini, Bu. Kula iki wani ngomong enak mergo kula mbiyen tau kere to. Kula niku luwih rekoso daripada jenengan. Kula niku ketok sugih mergo sugih. Loh, saya itu punya prinsip dan lah iso ki kiai iki aja kalah sugih karo polisi. Loh, kalau saya itu punya prinsip, kekayaan itu seperti celana dalam. Boleh dipakai tapi nggak usah dipamerkan. Apa mana bojone polisi, sing lanang Kapolres, sing wedok pamer duit ning TikTok kan goblok. Selesai, akhirnya dipecat kayak yang di Sumatera Utara itu. Suaminya Kapolres, bojone malah pamer duit ning TikTok, pecat. Makanya istri-istri itu harus paham itu loh. Keberhasilan suamimu itu termasuk salah satunya adalah sumbangsi dan support dari seorang istri. Karena saya yakin kayak Pak Dir ini bisa jadi Dir Kombes atas doanya seorang istri. Satu istri saja dungane mandin, dan apalagi kalau dua. Kalau istri itu 3, kalau satu Iswan. Laki-laki itu istrinya 4, Superman. Istrinya 3, Powerman. Istrinya 2, Gentleman. Istrinya 1, Cemen. Ibu-ibu Bantul pilih suaminya yang Superman apa cemen? Goblok tau gitu loh. Jangan hanya membatasi rezeki itu hanya pada harta. Tapi nyuwun sewu, boleh jadi rezeki itu badan yang sehat. Nyatanya apa, Pak? Banyak orang kaya tetapi tidak bisa menikmati hidupnya. Mangan apa-apa rawani. Saya ada teman dari Jakarta sugih minta ampun. Dulu ngajak jajan bakmi Mbah Mo. Mbah Mo ki ngendi ya? Kalau melending nganan ke lho. Manding apa melending to? Oh. Ngerti ku ki mbiyen jalan Parangtritis ya. Kanan, terus kanan lagi, terus kanan ning tengah desa. Saya kalau pesen bakmi di situ tambah puritan, tambah pupu, tambah ndok. Wah gitu kan. Teman saya yang kaya ini sih ngajak, kowe nganggo apa, Bro? Aku enggak usah pakai telur, Gus. Lah ngopo? Kolesterol. Lah matane duit miliaran mangan bakmi ra nganggo ndok tak kandhani. Kuwi enake opo nih lho. Mbok gawe Indomie ning omah goblok aku ngono. Ora wani nganggo ndok Kang Nur. Soalnya apa? Kolesterol, Pak. Di Jogja itu kan identik dengan sate kelatak. Ayo, Bro, jajan sate kelatak. Khas Bantul jejeran. Rawani, Gus. Ngopo? Darah tinggi. Padahal kalau kayak kita yang normal begini, Bang, kambing itu tidak mengandung efek samping. Efek depan. Efek depan, Bang. Iki rawani. Di satu sisi dia dikasih banyak rezeki oleh Allah, tapi Allah mencabut kenikmatan dari dalam mulutnya. Ngerasa kayak apa-apa enak. Sementara yang miskin, dia kekurangan uang, tapi cangkeme apa-apa doyan. Nggih napa mboten, Bu? Disuguh apa-apa guys, ora ana pantangan. Bila perlu pengajian malam mangkat pagi ya nuke loro dhewe gitu loh. Nggih mboten Pak Nur. Wong sugih kadang-kadang nyuwun sewu, uripe kemenyek, kakean penjaluk. Sok gaya. Loh, umpama ditakdir sugih, ora mungkin gelem pengajian kelosotan ngono iku. Ora mungkin. Tapi lah awake dhewe ndek duit ditakdir oleh Allah hadir di majelis senajan to lungguh apa anane. Kaya sering ngarep dhewe malah tungkae selonjorke. Kuwi nikmate ra karo ngomongin pengajian ya Allah. Pengajian ini pokoknya kan dan posisi duduk itu tergantung lamanya pengajian. Baru datang silo, pertengahan pengajian tahiyat akhir ini ya. Kiai ini mulai ngaji ini gindane sini.
Cutange kuwi lho. Lah jamaah iki lungguh sak-sake penak, Bang. Tapi lak kiai arep lungguh macam-macam dirasani. Momen aku lagi pengajian lungguh ngene ngono. Oh, kiai ra duwe adab ngono mesti. Kayak saya makan di Lampung sama bupati, wakil bupati itu kebetulan jamaah saya. Saya duduk di kursi, makannya begini. Tak angkat satu kaki begini. Kan sunahnya Nabi itu makannya begini. Nah, kan begini. Ini sunahnya begini. Jadi ini untuk nahan lambung supaya tidak terisi terlalu banyak. Karena makanlah sepertiganya saja toh. Jadi nahnu komun lanakul hatanaju, Nabi itu belum makan sehingga dia lapar dan sudah berhenti makan sebelum kenyang. Makanya ditahan perutnya seperti ini. Wah. Santriku loro mangan ngene, sedeku mergo anak buahku toh. Nah, saya begini. Diposting di TikTok. Sing komentar 25.000. Dasar kira duwe adab. Pekok. Langsung tak balas. Dasar kayak goblok. Langsung tak balas yang mburi komentare. Goblok, ora apa-apa. Goblok kowe laris, kowe pinter cangkemmu ra payu aku ya ngono ta. Sowane. Dadi lah kiai iki ra penak dan lungguh ngene kok dirasani, ngene ya dirasani. Apa menah kok pengajian ngene. Wis mesti mung dirasani ngene iki aku. Padahal ya enak asine iki dan asli penak dan. Ora percaya jajalan dan. Ning aja wetengmu gede ya ora pantes iki, ora pantes. Ya emang beda-beda lho, lungguh ning arep duit sikile seluan jorke. Padahal undang-undangnya kitab taklim itu salah satunya adalah jangan memanjangkan kaki di hadapan kiai. Ora pantes. Yo lak tungkae mulus ora apa-apa ndan itu lho. Ah meletek-meletek kaya ngono. Kan aku nek aku ngono. Zizi. Sawante yo. Wis santaimu. Tapi ini juga rezeki lho. Nikmat kita masih dikasih hidayah untuk berangkat ngaji. Makanya aku ndelok statusnya Kang Nur Sahid kuwi. Kuwi nyuwenang ke. Pekerjaannya mau dodol kacamata. Mau kacamata sampai kalau saya pengajian rutin di pondoknya, kuwi sangune ra amplop. Kacamata tak kandhani itu lho. Padahal kacamata ku wis oke. Tapi uripe nikmat. Mbenono pengajian jamaah di woro-woro, ayo malam ini kita pengajian tempat Gus Miftah, ayo kita malam pengajian di Polairut, ziarah. Di satu sisi mungkin secara ekonomi kurang, tapi Allah melebihkan kepada kesempatan yang lain. Kenapa itu tidak kita hitung sebagai sebuah rezeki? Ayo, saya kira takon mau sampe bani. Mau saya kasih uang 1 miliar. Mau saya kasih uang 1 miliar. Tapi besok pagi mati. Pilih mana saiki kowe duwe duit 1 miliar tapi sesuk-esuk mati. Apa sekarang enggak pegang 1 miliar tapi besok pagi masih melanjutkan hidup? Pilih melanjutkan hidup. Itu menunjukkan apa? Bahwa uang 1 miliar itu kalah menarik dibandingkan waktu yang Allah berikan kepada kita. Nggih napa mboten? Cuman problemnya kenapa kita itu bersyukur kudu ngenteni duwe-duwe 1 miliar. Kowe ngopo bersyukur datang ngenteni kombes, ngeres bersyukur. Alhamdulillah aku wis AKBP, bapakku wong desa, kan begitu seharusnya. Bapaknya cuma petani wis AKBP kan lumayan. Kalau pengen nambah melati, besok bangun pagi-pagi ning ngisor kembang, nambah melati. Pengen keluar bintang, gampang. Malam keluar lihat langit, bintangnya mudun. Selalu saja kita itu untuk bersyukur ngentenin duwe mobil. Untuk bersyukur ngentenin duwe omah. Kalau ditanya, aduh aku mau bisnis susah. Kenapa? Cuman modal dengkul. Apa rumangsane dengkulmu ki ra ono regane? Entuk ra dengkulmu dituku 500 juta. Ora entuk, Bang. Berarti luwih mulya, lebih berharga dengkul dibandingkan uang 500 juta. Ile ngono li. Kowe iki ditakdir karo Gusti Allah iso nabuh hadro, ya syukur. Ora kabeh wong iso nabuh hadro. Mulane takoni calon mertuamu, pekerjaanmu apa le? Penerbang. Pesawat apa? Hadroh Airline. Ngono, alah paling modalnya mau sarung. Ngomong aja mau delok sarunge Pak, tapi deloken ilmune goblok. Jadi awak sehat ini juga rezeki. Iya kayak kanca-kanca tentara iki. Awakmu yo ora usah ngiri karo polisi. Senajan to pangkatmu padha-padha kapten karo AKP. Iya, penghasilannya beda yo ora apa-apa, gajine padha bleduke beda.
Lah wong pengen entuk bleduk tambahan gampang, melu jadilan. Ceter bul bleduke gitu. Ceter. Nah, rezeki niku bentuknya apa saja? Satu, rezeki yang telah dijamin oleh Allah. Semua yang hadir ini nyuwun sewu, rezeki ini dijamin karo Gusti Allah. Orang mungkin Allah memberikan hidup tanpa memberikan kehidupan. Nggih napa mboten? Jajal iwak ning jero laut kae lho, sing makani sapa? Nyatane ya iso gede. Apa pernah Dir Polairut ngedum pakanan ning laut? Ora tahu. Nyatane iso gede. Orang ngenteni dipakani. Mosok awakmu kalah karo cetul. Kan begitu man. Mosok tukang sound system kakan pitungan. Yo rasa kakan pitungan, apa niki pengajian. Ngerti sing undang Polairut ratek duwe proyek yo ora larang-larang ngono kuwi. Soale Polairut ku ora duwe obyek kan. Arep ngobyek sing diobyeki Nyero Kidul las. Malah kesambet modal. Nggih mboten Pak Bayu. Yo aja mau padake dirlantas. Sempret entuk duit. Aku main guyon sama Pak Kapolri. Pak Kapolri, saya setuju Bapak itu meratifikasi cara pembuatan SIM. Karena citra polisi itu salah satunya dilihat dari polisi lalu lintas. Kebetulan kemarin saya di Bali itu hadir sebagai pemateri acara Rakenis Barreskrim Polri. Saya bilang polisi itu adalah face of nation, wajah negara. Kalau polisinya baik, maka negara akan nampak baik di mata rakyatnya. Tapi sebaliknya kalau polisinya jelek, maka negara akan nampak jelek di mata rakyatnya. Maka kalau pengen menjaga marwah bangsa ini salah satu tolak ukurnya siapa? Polisi. Dan polisi itu yang paling disorot siapa salah satunya? Lantas. Kalau Polairut sapa sing nyawang? Ora ono, Pak. Ya ora ono proyeke soalnya. Arep dandani apa? Prau bocor. Serana apa-apane belas. Delala ketemu titik ya omong Parangkusumo. Sing kroto-kroto murahan gitu. Nah iki kopine enak iki delok cangkire iki. Mosok kiai top suguhane kopi angkringan. Nah iki enak. Mila mergo kopi enak, dire ngirit golek cangkire sing cuwilik ngene. Ya. Ciri-ciri kopi enak itu biasanya cangkirnya kecil, Bu. Kenapa kecil? Karena dianggap mahal gitu. Song kambune wis ketok dan enak. Kalau saya nanti ngombe kopi bilang berarti kopinya enak. Enak. Jadi itulah bedanya kopi sama istri, Bang. Kalau kopi kalau istri gitu. Ngono Pak Azari. Jadi saya bilang, ya lantas didandani. Karena sedikit banyak itu konco-konco polisi ra ngerti apa-apa melu dikritik. Wah, polisi elek. Hanya gara-gara oknum polisi lalu lintas. Saya bilang, saya setuju dengan Pak Kapolri soal meratifikasi cara pembuatan SIM. Karena zaman dulu tuh gawe SIM ora gampang dan. Kok jangankan masyarakat, polisi dhewe lo lak tes urung mesti lulus. Lah wong gawe SIM ki tese nyuwun saya undang. Dalane kaya bola ruwet muter-muter nih. Iki dalan model ngendi? Sak menggok-menggoke dalan ning Pantai Depok ora ana kaya ning kantor polisi gawe SIM ki ora ana. Maka karo Pak Kapolri diratifikasi itu enggak bener. Sak ngertiku menggok iki mau mindo kalau enggak nganan ngiri. Lah gawe SIM kok dalane angka 8 ngene. Kok jangankan Miftah Azhari ya ora lulus gitu. Lho tenan dan angel. Begitu enggak lulus, nyerah, akhirnya ono polisi sing nakal teko. Pun rasa tes entuk SIM, carane pripun? Wani piro. Sing rusak iki niku asine. Padahal slogan kita apa? Melayani, mengayomi, melindungi. Makanya siapapun yang datang harus ditanya, ada yang bisa dibantu? Jangan ada yang bisa dibagi. Kan begitu kudune. Lah Kapolsek mending ono sing laporan dan lapor iki. Lah Dir Polairut laporan nopo? Sekali teko tamune genderuwo. Ngomong ngurusi laut toh. Yes. Moga-moga jadi Dir Polairut sekolahmu sok gampang dadi jenderal. Amin. Sapa ngerti bar kok langsung saya pimti. Amin. Kalau Dir Polairut itu kombesnya udah kombes mantap. Belum. Hampir. Yes. Ki sekolah kuwi kombesnya mudhun. Amin. Bayu yo heeh.
Oh, yes kolonel. Urung. OTW. Oke tunggu wae. Ya wis, OTW, ojo takon wae. Sabar dan kabeh sabar itu indah. Indahnya kapan? Ya, sabar saja. Sing sering tak critake apa, Bu? Sing polisi gawe jengkel niku polisi Cilukba. Kuwi Pak Kapolsek rungokno. Lampu merah nek menggok ngiwang. Moro-moro polisi ning ngarepe. Iya, bajingan aku. Ngopo iki? Nyegat kok golek-golek gitu loh. Kan ono aturannya toh Bang. Masang plakat 50 meter sebelum operasi. Kan begitu aturannya. Aja ndelik-ndelik. Kuwi lho sing dalan rungono kupingmu gitu loh. Sing garae rusak citrane dhewe itu gitu loh. Alhamdulillah sekarang kepuasan kepada polisi 85%. Perlu dijaga. Ojo dirusak dengan oknum-oknum seperti itu. Aku soalnya pernah Bang. Ning Yogyakarta motor marah. Padahal ada tulisannya turn left go ahead, belok kiri jalan terus. Akan mlaku. Mau ditunduk gigi. Allah teratap aku ngono. Ya Allah, begitu helmku tak buka. Oh, Gus Miftah, matamu ku ya aku ngono kok. Mila aku iki mak teratap ngono tak pikir dicegat polisi. Ternyata rong mangan. Jadi kita syukuri citra polisi di masyarakat luar biasa. Makanya kita jaga. Kemudian yang kedua, yang satu tadi rezeki dijamin oleh Allah. Semuanya dijamin. Cecak yo dijamin, pitik yo dijamin. Pitik lho ndak ada. Jagone ngencuk wis dadi anak ditinggal minggat. Ora ana jago sing makani anake pitik ki ora ana. Lho tenan. Dadi bar dincuk, dadi ndok yo minggat. Kuwi kelakuane jago ki ngono kuwi. Jadi lah ana wong lanang gaweane icrik duwe anak tinggal minggat, kuwi berarti kelasé kaya jago. Kuwi ki di wong wedok ya mbok jual mahal titik ngono lho. Contone babon ki lho. Babon ki doyak jago mesti mlayu. Kowe malah mapan nyone ya. Duh Gusti. Awakmu ngerti lho ngopo babon ki doyak jago kok mlayu? Apa? Wedi. Ora golek nggon sing luwih penak goblok gitu lho. Mila begitu rampung petok enak tenan. Wis. Dadi ndok ya jagone ra tanggung jawab. Wis ditinggal minggat wis. Ora ana kok mosok ana jago kok angon anake pitik ki ra ana. Ayo rene ora ana. Mula ya dadi wong lanang aja kumpul kebo. Lak seneng ya dirabi. Kowe kumpul kebo dadi bojomu meteng duwe anak jenenge gudel goblok. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semuanya dijamin. Makanya ada cerita. Imam Syafi'i sama Imam Malik itu berdebat soal bagaimana mendapatkan rezeki. Menurut Imam Malik, ora usah nyambut gawe, lak jatahe rezekine mesti teko. Tapi menurut Imam Syafi'i rezeki itu harus dijemput dengan ikhtiar. Harus bekerja, harus punya usaha, harus punya bisnis, harus jadi pegawai negeri, harus jadi polisi, kudu jadi petani, kudu jadi nelayan. Dua-duanya gak ada yang mau ngalah. Akhirnya Imam Syafi'i pamit, Kiai kula pamit. Di tengah jalan ketemu dengan juragan anggur yang kebun anggurnya mau panen. Imam Syafi'i diceluk, Pak Syafi'i, mau nggak kerja di tempat saya? Ngapain? Metik buah anggur. Nggih, kula manut. Begitu kerja, pulang dikasih anggur dan yang bagus-bagus. Imam Syafi'i langsung menyatakan, teori saya benar. Gara-gara saya bekerja, saya dapat upah anggur. Anggurnya nggak dibawa pulang, tapi dibawa pulang ke rumahnya Imam Malik. Seolah-olah pengen matur sama Imam Malik, ilo teoriku benar bahwa rezeki itu harus dijemput dengan bekerja. Begitu nyampe dalamnya Imam Malik kiainya Imam Syafi'i ini nyuwun sewu diajak makan anggur. Dan monggo kiai, monggo diar, nggih matur nuwun. Lho kan kudu dipraktekke goblok. Takoni karo Imam Malik, karo Imam Syafi'i. Eco Kiai, tambah nggih matur nuwun ngono. Meleh matamu. Kurang ajar. Mosok sing dicontohke mangan anggur, mbok jagone mau dicontohke. Yo angel ning kene ora ono babone. Akhirnya apa? Imam Syafi'i matur, Pak Kiai ini teori saya benar.
bahwa saya bekerja di kebun anggur kemudian mendapatkan opah anggur. Berarti benar, mendapat rezeki itu harus dijemput melalui kerja. Apa jawaban Imam Malik? Dene sapi aku ra kerja ya iso mangan anggur, modar aja kowe. Iya kan? Iya. Ternyata Imam Malik gak bekerja tapi juga bisa makan anggur. Kalau dasarnya rezeki dan biasanya tanpa minta itu pengajian kiainya dikasih kipas angin, itu rezekinya di situ. Nah, ya malam ini rezekinya nggak ada kipas angin, kira-kira begitulah. Yo maklum lah, dari Polairut randu anggaran gitu kipas angin ya apa-apa. Deket laut itu malah sumuk dan dulu pas acara setahun gempa bumi itu kan saya bikin acara di Pantai Depok, di pantai sana. Itu waktu itu Menteri Kelautan bilang begini sama saya, Gus, sampaikan ke masyarakat bahwa gempa bumi itu bukan karena Nyi Roro Kidul, tapi karena gejala alam, karena izin Allah. Gus minta kasih pandangan secara agama. Nah saya ngaji di Pantai Depok, Bang. Ma'asoba min musibatin illa biidnillah, tidaklah musibah itu terjadi kecuali atas izin Allah. Gempa bumi di Bantul itu izin Allah, bukan karena Nyi Roro Kidul. Banyu segoro munggah dan wus. Pedagang-pedagang di Depok waktu itu bengok-bengok, Gus, Nyi Roro Kidul ngamuk. Tahun 2007 itu kan, bar gempa bumi setahun orang tahun nanti ya. Wus itu, Nyi Roro Kidul ngamuk, lari semua. Di atas panggung saya teriak, "Ra usah melayu, aku tanggung jawab. Lah Nyi Roro Kidul metu lah ayu tak rabi aku." Banyune balik dan itu. Ketok Nyi Roro Kidul wedi ketemu aku. Ora sanggup ketemu wong ganteng deh gitu loh. Ya Allah, ngono wedi. Wak matamu, wak iki lho. Kuwi tahun 2007 itu. Kalau waktu itu sudah viral medsos, wah mesti viral banget itu. Kok setan wedi aku. Setan tuh sekarang jenisnya ada 3 Pak Dir. Satu setan yang jenisnya jin, kayak Nyi Roro Kidul. Itu takut dibacakan ayat kursi. Nomor 2 setan yang tidak jelas jenisnya, tapi takut dilempar kursi. Nah. Yang nomor 3, setan yang tidak takut dilempar kursi, justru senengannya berebut kursi, calon bupati, calon wali kota. Pokoknya aku takoni, Gus, sinten calon bupati Bantul? Aku ra melu-melu. Urusan bupati ya takon aku. Kene iki kelasnya sing gawe presiden nih. Wah. Ngono Pak Kapolsek. Mau ngurusi bupati Bantul. Sing dadi sapa? Terserah. Ngolah kaya Kang Nur Said itu nyalon bupati malah tak dukung. Pokoknya dari bupati programnya mau istighosah. Mujahadah ziarah kubur. Sing nomor 2, rezeki karena bersyukur. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Pola pandangnya apa? Apapun karunia Allah hari ini kita syukuri. Kombes alhamdulillah. Bang Argo Yuwono Aslok dulu bilang sama saya begini, Gus, saya itu cita-citanya hanya pengen jadi kombes. Ternyata Tuhan berkehendak lain. Sekarang bintang 2. Aslok. Dulu ngomong sama saya, Gus, saya hanya pengen jadi kombes. Begitu jenderalnya turun sebelum jadi aslok, saya tanya, gue pengen apa bro? Aku pengen jadi Kapolda lah Gus, rasa adoh ning Yogyo wae. Saya tanya, ngopo pengen jadi Kapolda ning Yogyo? Supaya keluargaku tahu bahwa saya Kapolda. Tak bilang, ora usah jadi Kapolda Yogyo. Kere, aku ra iso njaluk kowe duit kok ngono. Proyekmu apa ning Yogyo aku ngono. Dadi aslok. Coba. Kalau Allah kasih rezeki. Pak Wakasat iki. Tahun 2022 saya haji sama Pak Wakasat Pak Agus Subianto. Di Arafah sama saya. Iki si Buti ini belum ikut saya. Ini dulu ning Rongkop Gunung Kidul ning desa kono. Bang, aku duwe anak buah jenenge Budi Kopassus. Kenapa Gus? Diguak karo pejabat mbiyen ning Rongkop. Mbok dipindah melu aku wae. Akhirnya ikut saya. Saya bilang sama Pak Wakasat, Bang, pas Arafah itu, kue sesuk dari Panglima TNI. Tak keplak gini. Beliau bilang, Gus, saya cuma Wakasat. Amin saja kok tidak protes aku. Begitu pulang haji setahun, enggak sampai setahun, saya ketemu Pak Jokowi. Gus, temannya Gus Miftah jadi kasat. Tapi cuma 2 minggu. Loh, kok cuma 2 minggu? Besok jadi Panglima TNI. Cangkemku mandi bro. Jadi Panglima TNI tenan. Bersyukur. Bersyukur Pak. Kalau ngomong mandi, cangkemku mandi Pak. Wong aku neng tahun wingi neng Kendal. Gilga itu belum kenal sama Happy Asmara. Gilga, kamu besok nikah sama Happy. Rabi.
Pak Prabowo bulan 4 tahun 2023 di kamar saya. Gus, saya nyalon presiden. Hari ini yang butuh jadi presiden bukan Pak Prabowo, tapi rakyat yang membutuhkan Pak Prabowo untuk jadi presiden. Dadi mandi cangkemku, kok ngurusi Bupati Bantul lah kere. Rasa takon aku. Aku lo ngomong, Azari kowe dadi germo dadi tenan ning aja. Ojo, ente kadang-kadang jangan ya Dek. Kadang-kadang kiding-kiding ya bener ya. Jadi disyukuri saja apapun hari ini. Karena dengan bersyukur itu Allah akan tambah. Allah akan tambah. Bersyukur jadi AKBP, besok iso jadi kombes, amin. Bersyukur jadi kombes, bintangnya mudun, ngono wae to. Pak Bayu ngono yu. Ora mangan cangkeme Bayu ki jane. Loh saya itu kalau hatinya seneng Bang, itu ngomong apa adanya. Tapi kalau saya hatinya nggak seneng, itu ngomong tak tutup-tutupi. Kemudian yang selanjutnya, rezeki karena anak. Anak ini, makanya orang Jawa dulu mengatakan apa? Banyak anak, banyak rezeki. Rezeki itu mohon maaf, bisa lahir dari anak. Ketika Allah menitipkan anak kepada kita, nggak mungkin Allah nggak kasih rezeki untuk anak kita. Makanya saya bilang sama anak saya, Mas Adki sama Neng Meka itu. Saya masuk kamar, saya bilang, Abah punya mobil banyak. Abah punya ini. Tapi kamu jangan berharap punya pikiran besok ini pasti saya wariskan kepada kalian. Kok ngoten, Mbah? Iya, karena Abah yakin rezekimu besok lebih bagus dibandingkan Abah. Harus begitu, Pak. Anak jangan dimanja, le aku di mobil papan, so aku mati sing jego mobilku awakmu ora iso. Saya enggak mau. Kalau toh pada akhirnya dikasih ke anak, mindset anak harus dilatih mental yang bagus. Mental kaya bukan mental miskin. Mental mencari, mental memberi bukan mental menerima. Saya bilang sama anak saya, kewajibannya bapak ke kamu itu apa? Kamu tak sekolah ke, tak pondok ke, tak kuliah ke, tak gawe pinter. So gede tak rabek ke. Gak ada kewajiban abah ninggalin kamu rumah. Gak ada kewajiban abah ninggalin kamu mobil. Kenapa? Bukan kok abah jahat sama kamu. Tetapi abah yakin rezekimu lebih hebat dibandingkan abah. Ngono wong tua. Saya meh mati malah mikir anakku papat rong duwe apa-apa. Sesuk aku mati kepiye. Padahal kalau begini, ada istri, anak-anaknya banyak. Sing lanang mati. Orang bilang begini, waduh kok suaminya mati, besok anak-anaknya gimana, istrinya gimana. Kamu jangan salah, suaminya mati bisa jadi istrinya lebih bahagia. Wong tadinya suaminya bantra dirabi karo kombes lah. Ora saya ngerti, Pak. Nyatane Siti Khadijah kemudian menjadi janda, lebih bahagia ketika pernikahan berikutnya, ketika dinikahi oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya wahai para janda, santai saja, bisa jadi cinta pertamamu meninggalkan luka, tapi yakinlah cinta keduamu insya Allah menghasilkan surga. Yo maunya pertama dirabi karo Fadil modar, balik dirabi karo Pak Bayu kan beda. Kalau bar dirabi Fadil, dirabi Darbuka ya padha wae. Wis padha cilike busine itu. Kemudian yang selanjutnya apa? Rezeki karena menikah. Wih, sing jomblo-jomblo polisi-polisi Bintara rong rabi ku ngono. Rabi yo. Rabi itu membukakan jalan. Allah sampaikan dalam surat An-Nur ayat 32. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu. Dan orang-orang yang banyak berkawin dari hamba-hamba sahayamu. Yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Makanya teori saya mengatakan, dan menikah itu membukakan dua jalan. Satu jalan rezeki, nomor dua jalan barokah. Kalau menikah itu membuka jalan rezeki, berarti semakin banyak menikah, semakin banyak rezeki. Ayo kita nikah lagi. Oh Nori, istrimu di sini enggak? Oh rasanya neko-neko. Mikir bojo siji kuru apa meneh bojo loro. Entek awake. Kayaknya emang yang duduk di depan ini yang paling bakat nikah lagi kayaknya si Bayu gitu. Iya. Ya pun undang-undangnya umpama entuk mesti si Bayu nikah meneh.
Mergo undang-undang enggak mengizinkan ya Bayu enggak rapi meneh. Ya paling dolan Parangkusumo. Infeksi gitu loh. Siapa tahu ada kejahatan di sana kan harus ditindak. Siapa tahu ada janda yang bisa diamankan kan. Rezeki karena banyak istighfar. Selanjutnya Allah sampaikan dalam surat Nuh, maka aku katakan kepada mereka, mohonkanlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu. Milon ndelok ning kantor nek nyekel tasbih cilik niki dan karo astagfirullah. Ibu-ibu ngaten lagi. Dagang ning pasar menunggu pembeli datang. Astagfirullah. Semakin banyak istighfar rezekinya semakin lancar. Apa meneh awakmu sing ning laut nggawa perahu, banyak istighfar. Astagfirullah. Jadi minimal ketika ada kecelakaan, ketika ada musibah, ada insiden, kita mati dalam keadaan memohon ampun kepada Allah. Neng laut mreksa malah weanan karo purel. Dek, nanti malam setelah abang mendarat kita ketemu ya. Iya, tertanda Bayu. Oh, Joyu. Jangan ya, Dek ya. Sekop. Oh, biasanya ngono kuwi ya ketok. Kan di Parangkusumo banyak puskesmas. Pusat kesenangan mas-mas. Mas Bayu, Mas Azhari, Mas Sigit. Ya kadang-kadang ya Mas Didi. Gayane Pak Didi iki, si Bayu iki. Ayo Bayu, karaoke ning Parangkusumo yuk. Mboten Gus. Ayo to mangkat. Mboten. Sing bayari aku. Lah nggih monggo. Diajak mangkat ra gelem, ditraktir mangkat. Jan. Kemudian yang 8, rezeki yang tidak terduga. Contoh Pak Didi umpamane prestasinya apik, tahu-tahu dapat talent scouting sekolah, kan nggak ada yang tahu. Maka kewajiban kita itu sebenarnya ketika berdoa, banyak orang yang ketika berdoa sebenarnya dia belum siap untuk mendapatkan itu. Maka teorinya apa Bang? Teorinya adalah Allah itu mengabulkan doamu di saat kamu siap, bukan di saat kamu mau. Iling-ilingan. Kowe karep kaya ngopo tapi ora siap, ora bakal teko. Kowe ratek gelem tapi siap, Allah kasih. Allah kasih. Lho kaya Pak Wakasat lho, ora nyongko dadi panglima TNI, dadi panglima kok. Karena Allah menganggap beliaunya siap jadi panglima TNI. Mampu. Kayak Pak Sigit umpamanya. 91 Adi Makayasa bukan Bang Sigit. Prestasi alhamdulillah standar lah umpamanya. Tapi kalau Allah menghendaki ternyata bisa jadi Kapolri terbaik. Prestasinya luar biasa. Kenapa? Karena wadahnya wis siap. Padha karo ngeten nggih. Tak kaya contoh yang paling gampang. Iki ana wedang ning teko. Ketika airnya ini lewat, yang kamu perlu siapkan tuh bukan jaluk banyune. Mbok aku njaluk wedange, salah. Siapno cangkire. Lah ana ceret liwat cangkirmu wis siap garek nyuntai. Tapi kalau ceretnya liwat kamu enggak punya wadah, apa langsung disuntakke ning cangkemmu? Mlonyo kopi panas suntakke ning cangkem. Logikanya kan begitu. Saya ulangi, doa itu dikabulkan oleh Allah bukan ketika kamu mau, tetapi ketika kamu siap. Siapno wadahmu, Bu. Lah, kula yakin kaya jenengan gelem pengajian sampai dalu ngoten iki. Mergo jenengan dalam rangka mempersiapkan wadah yang baik. Mila kula dongake sugih kabeh, sukses kabeh. Amin. Dulu orang ketika Pak Kapolri, Pak Sigit jadi Kapolri meragukan, mosok Kapolri ini Pak Sigit. Dan ternyata Pak Sigit menjawab dengan prestasi. Buktinya hari ini Kapolrinya sangat berprestasi. Alhamdulillah. Dulu orang bilang, Pak Kapolri orang Kristen nanti gimana? Ini mayoritas orang Indonesia orang Islam. Saya bilang, hari ini justru yang membuka peluang para hafidul Quran untuk daftar polisi itu Pak Sigit. Kapolri yang sering sowan ulama Pak Sigit. Karena apa? Wadahnya wis siap. Lah kowe pengen dadi jenderal yo wadahnya siapke. Gedhekke wadah ora wetenge. Kaya Pak Azhari iki dungane aja diwale. Ya Allah gemukkanlah rekeningku jangan perutku. Malah aku walik sing gedhe wetenge.